Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Riyad Bajri. Lagi-lagi Ustadz Riyad Bajri ini mengeluarkan statement yang cukup ngawur ya. Berawal dari fatwanya yang membolehkan rokok, dan sekarang Ustadz Riyad Bajri mulai berulah lagi membuat statement yang cukup ngawur mengenai masalah khamr disamakan dengan kajian berbayar. Jadi Ustadz Riyad Bajri ini ya ternyata ikut menyindir juga masalah kajian berbayar tersebut. Hingga akhirnya beliau ini membuat narasi yang cukup ngawur dan menyamakan antara kajian berbayar dengan minum khamr atau minum-minuman keras. Yang katanya Ustadz Riyad Bajri ini mengatakan minuman khamr tersebut dosanya lebih ringan daripada pemilu ataupun kajian berbayar. Mungkin Ustadz Riyad Bajri ini mendengar ya atau melihat pernyataan dari Ustadz Khalid Basalamah yang menanggapi pertanyaan seorang jamaah tentang masalah kajian berbayar. Kita rincikan masalah ini. Kalau kajian di masjid seperti ini, saya yakin kita sepakat tidak berbayar kan? Antum masuk keluar masjid, tidak ada masalah. Ada kotak amal ya, itu lillahi ta'ala, antara antum sama Allah, antum mau infak atau tidak. Gitu. Kalau ini tidak perlu berbayar. Tapi kalau instansi pendidikan, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, semuanya mau digratiskan, dari mana sumbernya? Bagaimana gaji gurunya? Bagaimana bayar listriknya? Kan gitu. Bagaimana maintenance bangunannya? Kan butuh. Maka tidak ada masalah orang ambil anggaran. Saya tidak pernah menemukan ada fatwa ulama melarang lembaga pendidikan untuk mengambil pembayaran. Kan gitu. Sama dengan pengadaan seminar, daurah-daurah. Memang karena disewakan hotel, misalnya disewakan ballroom. Dan butuh memang. Mungkin di saat itu tujuannya untuk membahas sebuah tema tertentu yang memang dia butuh seperti ruangan seminar. Nggak bisa dibahas di kajian misalnya. Contoh. Atau membahas tentang masalah daurah yang dia intens. Memang harus jemaah kami pernah adakan manajemen rumah tangga Islami. Memang nginep. Nggak bisa tidak gitu. Sekalian kita daripada mereka Jumat, Sabtu, Ahad. Toh juga umumnya orang-orang kita yang sudah punya income, punya pendapatan. Itu weekend mereka rekreasi keluarga kan. Ya keluar kota, yang nginep di hotel, yang kadang-kadang di kotanya sendiri nginep di hotel. Daripada mereka pergi begitu saja, tidak ada pendidikan, tidak ada manfaatnya, kita buatkan daurah. Toh juga mereka akan bayar hotel itu. Ya udah, mereka nginep di sini tapi sambil belajar. Ternyata manfaatnya besar sekali. Anak-anaknya bisa jadi hafal doa-doa, remajanya juga kita buatkan kelas sendiri dan segala macam. Dan karena panitia mengeluarkan biaya juga. Kan gitu. Jadi wajar kalau orang bayar. Jadi memang butuh rincian ya tentang masalah ini. Kalau tempat-tempat formal, ada pembayaran di luar sana, saya rasa mungkin tidak ada masalah dengan itu. Ya, tidak ada masalah. Mungkin dari sinilah Ustadz Riyad Bajri mengambil kesimpulan dan tidak menyukai kajian berbayar tersebut sehingga membuat narasi yang cukup ngawur. Meskipun saya juga teman-temannya kurang sependapat dengan kajian berbayar, namun tidak pantaslah apabila kajian berbayar disamakan dengan minum khamr, sehingga Ustadz Riyad Bajri ini membuat fatwa yang cukup keblinger. Coba mari kita simak dulu videonya. Ana masih suka minum khamr, tapi Ana masih tetap menjaga salat. Apakah harus mandi wajib setelah mabok atau minum khamr? Semoga Allah memberimu taufik. Dia bisa jadi lebih loyal sama sunnah sama tauhid daripada kita yang udah nggak minum khamr. Siapa lo mau nebak hati orang? Bisa jadi dia lebih loyal pada sunnah Rasul daripada kita. Bisa jadi, wallahu a'lam. Ini cuman maksiat. Kita nih, sama yang tukang mabok, tukang zina, cuman beda pilihan maksiat doang. Dia milih maksiat itu. Emang lo nggak ada pilihan maksiat lain? Yakin lo nggak milih maksiat sama sekali? Udah anti maksiat total. Lo yakin? Lo yakin? Dia milihnya zina, dia milihnya minum khamr. Lo milih yang lain, gibah. Lo milih yang lain, maling. Yakin? Nggak punya maksiat? Yakin? Kita cuman beda pilihan maksiat, Dal. Dia milihnya khamr. Iya gak? Lu milihnya kampanye. Mendingan minum khamr lu. Kampanye mah errornya usul. Khamr mah cuman kabair. Erroran mana? Ayo. Lu milihnya jualan dakwah, bikin kajian bayar. Mendingan minum khamr daripada jualan agama. Lu milihnya celah-celah pemerintah. Mendingan minum khamr daripada celah pemerintah. Ya. Tapi masuk ke pertanyaan. Meskipun kajian berbayar tersebut teman-temannya pro dan kontra di antara para asatis dari kalangan salafi, permasalahan kajian berbayar tersebut, apalagi kajian-kajian yang ada tarifnya atau ada nominalnya, itu tidak sependapat dengan ustadz-ustadz yang lain, seperti halnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, Ustadz Abdul Hakim, ataupun ustadz-ustadz yang lainnya yang mereka mengeluarkan dalil tentang permasalahan ini. Tentunya yang sudah kita simak di video yang kemarin saya unggah, ada beberapa ustadz yang memang tidak sependapat ya dengan kajian berbayar tersebut. Dan mereka pun yang tidak sependapat ataupun tidak sepaham dengan kajian berbayar tersebut,
Dalil mereka sangat jelas. Mereka mengeluarkan dalil dari Al-Quran. Rasulullah SAW pernah ditegur, di mana di saat Rasulullah SAW ingin membuat kajian untuk orang-orang yang kaya saja, maka ayat tersebut turun. Karena Nabi kita Muhammad SAW pun nggak seperti itu. Karena orang-orang kufar ini adalah sadat Makkah, tuan-tuan pembesar-pembesar di kota Makkah, wa asyrafah, dan orang-orang mulianya di sana. Dan mereka merasa jijik untuk duduk dengan orang miskin. Kami mau dengar kajian si Muhammad dengan syarat Muhammad tidak memasukkan dalam majelis itu para budak dan orang-orang miskin. Alladzina sabaku fil Islam, yang mereka ini duluan masuk apa? Islam. Langsung turun ayat Allah SWT. Ngapain? Oh kan, tapi kan ada biaya hotel dan sebagainya. Nggak, kenapa nggak di masjid? Ngapain di hotel? Biar nyaman dulu. Nyaman di hotel atau di masjid? Kalau ada masjid, oh nggak apa-apa lah, biar orang-orang kaya ini, biar ya kita lembutkan hati mereka. Lembutkan tuh langsung kafah gitu loh. Jangan mereka tuh tenang dengan hotelnya, benci sama apa? Masjidnya. Langsung turun ayat Allah SWT. Wala taduril ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, jangan usir mereka, orang-orang yang mengharapkan wajahnya Allah, mereka ngingat Allah bil ghadati wal 'ashyi, baik di waktu pagi ataupun waktu sore. Jangan usir mereka, biarkan mereka dengar kajian engkau. Nah, dari sinilah mengapa para asatiz tidak sependapat atau tidak sepaham lah dengan kajian berbayar tersebut. Apalagi Ustadz Yazid Jawas rahimahullah ya, beliau sangat mengecam dan beliau mengatakan ini adalah suatu penghinaan kepada orang-orang miskin. Sama nilainya orang kaya dan orang miskin, kita berikan petunjuk, sama lah nilainya. Sama di sisi Allah SWT. Sampaikan yang hak ini kepada semua manusia, terutama orang-orang yang nggak mampu, yang miskin. Bukan dipecahkan, ini orang kaya. Untuk ini khusus daurahnya orang kaya dengan bayaran yang mahal. Orang miskin udah di masjid aja, di surau aja. Penghinaan kepada orang-orang miskin. Ya memang benar ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas tersebut. Apalagi yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah tadi, beliau menyamakan kajian berbayar tersebut dengan sekolah-sekolah ataupun TPA-TPA. Jadi kalau saya pribadi ya, itu berbeda antara TPA ataupun sekolah dengan kajian yang memang sudah dari awal dirilis dengan tarif-tarif tertentu. Kalau saya pribadi ya, itu memang jelas berbeda. Ya tapi kalau teman-teman ada yang berpendapat lain, ya silahkan saja. Karena ini pendapat saya pribadi. Dan menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Riyad Bajri tadi ya, yang menyamakan antara dosa khamar dengan kajian berbayar, ya jelas ini kesalahan fatal ya. Antara khamar yang jelas-jelas sudah diharamkan, malah disamakan dengan kajian berbayar. Tapi alhamdulillah ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Riyad Bajri ini sudah ditanggapi oleh seorang Ustadz dari kalangan Muhammadiyah, yaitu Ustadz Torik. Beliau ini juga meluruskan fatwa dari Ustadz Riyad Bajri tentang permasalahan khamar yang disamakan dengan kajian berbayar tersebut. Coba mari kita simak videonya, apa tanggapan dari Ustadz ini. Perilaku memperjualbelikan agama tentu adalah perbuatan nista yang diancam dengan neraka. Tetapi menuduh, mengatakan bahwa pengajian berbayar berarti menjual agama, itu tentu tuduhan yang serius. Fatal kelirunya. Karena yang dimaksud dengan memperjualbelikan ayat-ayat Allah, dalam artian yang lain memperjualbelikan agama, yaitu ketika seorang mufti menghalalkan yang diharapkan oleh Allah, atau mengharamkan yang tadinya halal, yang biasanya dilakukan oleh para ulama-ulama su' atas pesanan para penguasa-penguasa yang jahat. Maka menyamakan hal tersebut dengan pengajian berbayar, itu adalah suatu kebodohan. Sebagaimana bodohnya ketika seseorang menganggap bahwa meminum khamr itu dosanya lebih ringan daripada pengajian berbayar. Karena khamr itu adalah sesuatu yang buruk. Bahkan dalam istilah hadis dikatakan sebagai umul khobais, induk dari segala dosa. Dan meminum minuman keras, itu telah diancam dengan banyak ayat dan hadis, dengan ancaman diantaranya apa? Tidak akan diterima sholatnya. Yang mana bahkan ketika seseorang, dia berani meyakini kehalalan khamr yang dia minum, itu bisa menjatuhkan kepada hukum murtad. Ini tentu berbeda dengan pengajian berbayar. Kalau ada seorang ustadz misalnya meyakini bahwa ketika dia menerima amplop pengajian itu adalah halal, ini tidak sampai menjatuhkan hukum murtad. Karena memang sebagian ulama membolehkan. Dan tentang pengajian berbayar, teman-teman sekalian, kita tidak bisa menuduh begitu saja. Berarti ini mengkomersilkan agama. Apalagi jika pengajian berbayar tersebut yang misalnya diadakan di hotel, itu untuk menutup biaya akomodasi yang memang tidak murah. Dan sebenarnya teman-teman sekalian, tidak ada pengajian yang benar-benar gratis. Kita misalnya yang menyimak pengajian di masjid-masjid yang kita katakan gratis sekalipun, itu sebenarnya tidak gratis. Ada pihak lain yang menutup biaya yang itu tidak dibebankan oleh jemaah. Dan jangan langsung dikatakan bahwa ketika pemateri atau ustadz yang menerima amplop berarti dia telah menjual ilmunya. Ingat bahwa seorang ustadz ketika dia mengisi pengajian, itu dia harus meninggalkan keluarganya. Dia harus meninggalkan sebagian pekerjaannya. Dan uang amplop yang dia terima, itu adalah sebagai ganti itu semuanya. Bukan untuk mengganti ilmunya. Di pondok pesantren itu dalam tanda kutip berarti pengajian berbayar. Karena seluruh santrinya itu dibebankan biaya mondok. Demikian juga di madrasah-madrasah. Itu ada biaya SPP dan biaya yang lainnya. Bukan berarti bahwa apa madrasah tersebut memperjualbelikan
memperjualbelikan agama. Karena tentu untuk menyelenggarakan pendidikan di madrasah ada kos yang harus dikeluarkan. Demikian juga di perkuliahan-perkuliahan syariah, itu ada beban biaya. Tidak bisa langsung diartikan bahwa biaya itu berarti memperjualbelikan agama. Ingat teman-teman sekalian, tidak semuanya lembaga memiliki kemampuan untuk menggratiskan pendidikan secara gratis. Bahkan pendidikan gratis sekalipun itu tidak benar-benar gratis loh. Di belakangnya ada donatur yang membiayainya. Dan bukan berarti ustadz-ustadznya yang berada di pendidikan gratis tersebut itu dibayar pakai daun. Mereka juga dibayar pakai uang. Karena mereka punya keluarga dan punya kebutuhan yang lainnya. Maka menuduh serampangan dan sembarangan pengajian berbayar sebagai aktivitas menjual agama yang bahkan lebih buruk, lebih nista daripada meminum khamr, ini tentu pernyataan yang sangat kotor sekali. Sekotor dan senista khamr itu sendiri. Oke teman-teman ya, ketemu lagi video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.